他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 481, Lin Xin ingin mempelajari sihir ofensif. Mendengar tentang Lin Xin yang wajahnya terlihat sangat lelah karena membuat pil, segera berdiri dari kursinya, berlari dengan kecepatan penuh menuju pintu. Faktanya, kuil penyihir memberi perintah ketat bahwa bahkan kepala kuil sendiri tidak memiliki hak untuk langsung membuka pintu, dan bagian luar dijaga ketat. Masuk hanya diberikan setelah mendapatkan izin Lin Xin. Membuka pintu, dia segera melihat wajah yang dikenalnya, yaitu Dian, prajurit dari mantan pasukan pemburu iblis kelas 4, yang kemudian maju sebagai pasukan perburuan iblis kelas umum 22, dari tim Lin Xin. Sejak awal Perang Suci, semua pasukan pemburu iblis berperang. Setelah mendapatkan perintah, Luke 11 secara pribadi membawa pasukan pemburu iblisnya untuk bertarung di kuil penyihir. Tepat saat Lin Xin kembali, dia berlari melintasi Lin Xin beberapa kali. Semua anggota pasukan perburuan iblisnya diberi izin untuk datang ke ruang isolasi pembuatan pilnya, dan mereka diberi pil Lin Xin yang baru dibuat untuk digunakan. Meskipun Lin Xin khawatir tentang pasukan pemburu iblis kelas umum ke-22 berada di garis depan, hal terpenting di matanya adalah terus membuat pil. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerahkan pil terbaiknya untuk digunakan pihak Lin Xin, dan tidak dapat membantu dengan cara lain. Yang paling dia takuti adalah mendengar Lin Xin mengalami kecelakaan di medan perang. Bagaimana kabar Lin Xin? Lin Xin bertanya dengan penuh semangat. Dian sepenuhnya berlumuran darah, kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Terlihat, dia melewati batasnya, namun segera datang untuk memberitahu Lin Xin dengan kecepatan penuh. Jelas dari sini bahwa kecelakaan besar telah terjadi. Mata Dian memerah, dan melihat Lin Xin yang lelah, dia menunjukkan sedikit keraguan. Mengepalkan giginya, dia masih berbicara tentang masalah ini. Iblis baru saja meluncurkan serangan, dan untuk melindungi tim, wakil kapten menghentikan musuh dengan upaya habis-habisan, dan dia. Apa yang terjadi dengannya? Mengapa kamu tidak bergegas dan memberitahuku? Lin Xin meraih bahu Dian yang jauh lebih berotot, hampir menyemburkan api dari matanya. Dian menarik napas dalam-dalam, Lin Xin, kamu harus tetap teguh. Lengan kiri wakil kapten dipotong oleh iblis. Dia sedang menjalani perawatan darurat. Meskipun kapten menyelamatkan hidupnya, aku khawatir lengan kirinya. Mendengar itu, Lin Xin merasa otaknya berdengung, seolah-olah akan meledak. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya langsung berdiri, dan lengannya yang mencengkram bahu Dian justru membuat seluruh armornya bergemuruh. Melalui penggunaan pil yayasan tubuh boa hutan, energi spiritual eksternalnya mencapai tingkat yang cukup besar. Di bawah dorongan emosinya, kekuatannya cukup untuk membuat armor di Glorious Tier bergemerincing. Di mana dia? Bawa aku padanya dengan cepat. Teriakan Lin Xin tampak hampir seperti lolongan. Dian mengangguk, berbalik dan berlari. Lin Xin mengikuti dengan tergesa-gesa, berlari dengan kecepatan tinggi. Tempat Lin Xin membuat pilnya terletak di kedalaman kuil penyihir. Jarak yang memisahkannya dengan garis depan cukup jauh, tetapi dia tampaknya tidak mempertimbangkan fakta itu, hanya mengikuti Dian dengan kecepatan penuh. Hanya siapa yang melukai Xin Er, siapa itu? Saat berlari, Lin Xin bertanya pada Dian, penuh dendam. Dia menjawab, itu adalah iblis berbilah ganda emas, yang tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam terhadap kapten dari pinggir lapangan. Wakil kapten awalnya berperang dengan musuh yang kuat, tetapi pada saat bencana, dia melangkah maju dengan berani dan berdiri di depan iblis berbilah ganda emas. Sebagai gantinya, saat cedera, dia menyingkirkan itu, tapi lengannya. Lin Xin hanya merasakan gelombang rasa sakit yang tajam memenuhi hatinya sepenuhnya.
Bagi seorang ksatria, baik itu ksatria penjaga atau ksatria pembalasan, lengan adalah hal penting yang tak terbantahkan. Sebagai seorang retribution knight, kehilangan satu tangan seperti kehilangan setengah dari kekuatannya pada Lee Sin. Bagaimana dia bisa menanggungnya mengingat sifatnya? Saat mereka berdua bergegas secepat mungkin, sekelompok orang berlari ke arah mereka dengan cepat. Bukankah itu semua orang dari pasukan perburuan iblis ke-22? Gelombang cahaya keemasan terus berkilauan saat Han Daoshi dan Yi Jun mengangkat tandu. Penyihir yang terus menerapkan sihir penyembuhan adalah Luke 11, tetapi kedua matanya merah darah, dan wajahnya terlihat tidak enak dilihat. "Sinner!" Lin Xin berteriak keras, mengambil langkah demi langkah, benar-benar mendorong Luke 11 di dekatnya saat dia melemparkan dirinya ke depan tandu. Meskipun dia sudah menebak bagaimana situasi Lee Sin saat ini, pada saat dia melihatnya secara nyata, air mata jatuh dari matanya di luar kendalinya. Bahu kiri Lee Sin terpotong dari akarnya, dan lengannya yang terpotong berada di samping. Itu tidak hanya terputus dan terpotong, tetapi lengan kirinya terlihat digunakan untuk menahan serangan musuh, pergelangan tangannya benar-benar patah. Lengannya yang sudah terpisah selanjutnya dipotong menjadi dua, membuatnya pucat setelah melihat pemandangan itu. Kehilangan darah sudah berhenti, tapi wajah Lee Sin seperti selembar kertas, matanya hitam pekat. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya sangat lemah, dan armornya sangat rusak. Dari sini bisa dilihat betapa putus asanya pertempuran sebelumnya. Lengan kanannya masih menggenggam erat pedang yang berat, tidak mau melepaskannya. "Sinner! Sinner!" Lin Xin mengeluarkan sebotol pil, memasukkan satu ke mulutnya sendiri, sebelum mengirimkannya ke mulut pucat Lee Sin, membiarkan cairan dari pil melewatinya. Lin Xin tidak kehilangan kesadaran, dia masih benar-benar terjaga. Melihat Lin Xin, dia memaksakan senyum, "Idiot, kenapa kamu lari ke sini? Tempat ini sangat dekat dengan garis depan, itu berbahaya." "Berbahaya? Lihat dirimu. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Kamu idiot, idiot." Mengatakan semua ini, Lin Xin dengan kasar berbalik, meraih gaun Luke 11 dari depan. "Apakah kamu pria sialan? Memiliki seorang gadis berdiri dan melindungi Anda? Bukankah kamu berjanji bahwa kamu akan menjaga Sinner dengan baik?" Melihat warna merah darah di mata Lin Xin, Luke 11 tidak menunjukkan perlawanan apapun. Membiarkan dirinya didorong, wajahnya sangat menderita. Jika mungkin, dia lebih suka menjadi orang yang berbaring di tandu daripada menjadi dirinya sendiri daripada Lee Sin. Semuanya terjadi begitu cepat, ketika iblis berbilah ganda emas yang berbahaya itu melancarkan serangan diam-diam ke arahnya dari samping, tidak ada waktu lagi. Luke 11 bagaimanapun juga hanyalah seorang pendeta. "Lin Xin, tenang." Lee Sin melemparkan pandangan marah padanya. Dengan cepat melepaskan tangan Luke 11, dia kembali ke sisinya. Dengan hati-hati meraih lengannya, dia menyatakan, "Lee Sin, jangan sedih. Tidak peduli berapa biayanya, saya akan membantu Anda memulihkan tangan Anda." Dibanjiri air mata, ini adalah pertama kalinya dia dihadapkan dengan rasa sakit seperti itu. Dia tiba-tiba menyadari betapa tidak berdayanya dia. Bahkan tidak bisa melindungi seorang gadis lajang. Untuk mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia akan menjelaskan hal-hal untuk Long Haon, bahkan hatinya sendiri tidak dapat menerima itu. Lee Sin berkata dengan lemah, "Bukan apa-apa. Anggota regu umum hampir tidak akan mati dalam pertempuran, dan terlebih lagi aku masih belum mati. Saya akan tetap kuat. Dengan lenganku yang lain, aku masih bisa terus membunuh iblis." Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri lebih jauh, matanya tertutup dan dia pingsan di atas tandu. "Bawa dia ke tempatku. Saya akan mencari dokter terbaik." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Xin menoleh dan berlari. Para priest dapat menyembuhkan luka, tetapi tidak dapat menyambungkan kembali anggota tubuh yang terpisah. Lin Xin memiliki obat yang cukup baik untuk menyembuhkan Lee Sin, tetapi untuk menyambungkan kembali lengannya yang terpotong akan membutuhkan dokter terbaik. Semakin awal ini dilakukan, semakin baik lengannya yang dipulihkan. 2 jam kemudian, Lin Xin berdiri diam di dalam ruangan.
Anggota lain dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 semuanya hadir. Omong-omong, mereka agak beruntung di sisi perang suci ini. Setidaknya sampai sekarang, pasukan perburuan iblis mereka tidak ada yang meninggal. Pasukan perburuan iblis mereka jauh lebih baik daripada Sang Fang Fang. Tentu saja, ini karena pasukan pemburu iblis mereka tidak bisa dianggap sangat kuat, jadi mereka tidak menarik banyak perhatian dari pembangkit tenaga iblis. Menyalahkan diri sendiri dan rasa sakit Luke 11 sama sekali tidak di bawah Lin Xin. Matanya juga terlihat memerah. Mereka telah tinggal bersama selama ini, melihat ke dokter yang menyembuhkan Li Xin. Li Xin bisa dianggap beruntung. Setidaknya, perawatan dilakukan segera, karena pendeta Luke 11 telah menembus langkah ke-6 dan Grandmaster Alkemis Lin Xin hadir. Dengan upaya gabungan dari dokter terbaik, setidaknya lengannya telah diperbaiki kembali. Saat ini, seluruh bagian kiri Li Xin tertutup seluruhnya. Itu tidak akan pulih secepat ini. Dokter, bagaimana keadaannya? Lin Xin bertanya pada wanita paruh baya yang mengembalikan lengan Li Xin. Dokter menjawab, penyambungan kembali telah dilakukan dengan segera, tetapi hanya saja dia kehilangan terlalu banyak darah, dan kehilangan banyak tenaga. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Wajah Lin Xin sangat mereda, dokter, setelah dia pulih, apakah lengan kiri itu dapat menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya? Dokter menggelengkan kepalanya dengan tenang, saya khawatir itu tidak mungkin. Lengannya terpotong menjadi 2, dan bagian terpenting dari lengannya mengalami kerusakan parah. Mampu menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari sudah cukup bagus, mengoperasikan energi spiritual akan sangat sulit. Dan itu tetap karena Anda membawa pil yang begitu bagus, kalau tidak, saya tidak yakin bahwa saya akan mampu memperbaiki kembali lengan ini. Jaga dia baik-baik. Setelah mengatakan itu, dokter buru-buru pergi. Para prajurit yang menunggu penyelamatannya terlalu banyak. Setelah dokter pergi, suasana di ruangan itu langsung menjadi mencekam. Tidak ada yang punya sesuatu untuk dikatakan, karena mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bereaksi. Li Xin menderita cedera yang begitu serius, dan ini bukan hanya pukulan kuat bagi Lin Xin saja. Setelah kehilangan kemampuan dari salah satu lengannya, Li Xin pasti akan memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah jika dia kembali bertarung dengan pasukan perburuan iblisnya. Lin Xin terlalu memahaminya. Dengan karakter kuat Li Xin, pukulan ini sangat parah baginya. Duduk di depan ranjang orang sakit, Lin Xin menyatakan dengan suara lembut, Xin tenanglah. Tidak peduli apa, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan lengan Anda. Apa yang tidak bisa dilakukan dokter, saya akan mencapainya. Luke 11 tiba-tiba berkata, kalau tidak, bagaimana kalau kita mengirimnya ke Sutter Mountain Pass? Jika seorang suci menggunakan tekniknya yang paling kuat untuk menyembuhkannya, itu mungkin akan memulihkan kemampuan lengannya. Lin Xin menggelengkan kepalanya dengan tenang, imam memang memiliki kemampuan yang kuat, tetapi mereka paling banyak dapat mitubuh, dengan tujuan mengobati seseorang. Jika metode semacam itu dipaksakan pada Xin saya khawatir itu akan mempengaruhi vitalitasnya yang sudah mengalami pukulan besar kali ini. Luke 11 memaksakan senyum pahit, ini salahku karena tidak melindungi Xin dengan baik. Ini tidak ada hubungannya dengan komentar Anda. Saya berharap saya bisa membiarkan diri saya dipukuli secara paksa untuk itu. Lin Xin menghela nafas, itu tidak bisa disalahkan padamu. Ini semua salah para iblis. Mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Pergilah istirahat teman-teman. Memintaku untuk menjaga Sinar sudah cukup. Luke 11 memotongnya, Lin Xin, kamu terlalu lelah. Perhatikan tubuhmu sendiri. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Lin Xin. Pada saat ini, kata-kata tidak banyak berguna. Pergi dengan rekan-rekannya, dia meninggalkan tempat ini untuk Lin Xin dan Li Xin. Sedikit membelai wajah pucat Li Xin, perubahan mulai muncul di mata Lin Xin. Xin semuanya salahku, karena aku tidak bisa melindungimu. Jika saat itu aku berada di sisimu, bahkan dengan mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkan musuh menyakitimu. Itu semua karena aku terlalu lemah, sebagai seorang mage yang tidak bisa melangkah di medan perang untuk melindungi kekasihnya.
Sin saya telah membuat tekad saya. Untukmu, aku rela meninggalkan sumpahku. Saya akan mempelajari sihir ofensif. Setelah kata-kata terakhir ini, Lin Xin terisak sekali lagi. Disposisinya agak lemah. Setelah kehilangan orang tuanya lebih awal, beberapa kabut yang menyakitkan terkubur jauh di dalam hatinya. Tetapi melihat gadis kesayangannya terbaring di tanah, terluka parah, dia merasa seperti menjadi gila karena keadaannya yang tidak berdaya. Dia berpikir, jika saya mendapatkan kekuatan besar, kekuatan ofensif yang memungkinkan saya untuk bertarung bersamanya di medan perang, bahkan jika akhir-akhir tidak dapat diubah, setidaknya saya akan mati bersama dengan kekasih saya. Mungkin ini adalah pikiran yang memenuhi ayah pada saat dia meninggal karena mantra itu, dan ibu mungkin tidak pernah menyesalinya. Setidaknya mereka mati bersama. Sin aku tidak akan lemah lagi. Saya akan menagih tanpa ragu, dan tidak takut lagi dengan sihir ofensif. Saya akan mempelajari serangan yang paling kuat dan menggunakannya untuk mengalahkan musuh, untuk melindungi Anda, orang yang paling saya cintai. Langit tertutup rapat oleh awan gelap. Bau darah yang pekat berlama-lama di udara. Jalur Gunung Selatan. Secara umum, ini adalah jalur gunung terlemah dari 6 kuil besar. Para priest memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, tetapi serangan adalah titik lemah mereka pada akhirnya. Selain itu, kultivasi bagi seorang imam jauh lebih sulit daripada panggilan lainnya. Hal ini membuat alasan mengapa pendeta tingkat tinggi jauh lebih sedikit daripada pejuang tingkat tinggi dari panggilan lain. Jika bukan karena bala bantuan yang tidak terputus yang dikirim oleh 5 kuil besar lainnya dari aliansi untuk membantu mereka, jalur Gunung Selatan akan lama telah ditembus. Saat itu, ketika kelompok Longhaon hadir di sini, bukankah Southern Mountain Pass menembus waktu itu? Di perbatasan Southern Mountain Pass sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik dari 5 kuil besar lainnya. Setan sebelumnya meluncurkan beberapa serangan kejutan ayunan penuh terhadap para imam. Meskipun operasi ini tidak diragukan lagi akan membuat iblis berakhir dalam keadaan menyesal dari kerusakan yang diderita oleh kuil imam hanya akan lebih tinggi. Seberapa sulitkah untuk mengolah seorang pendeta peringkat tinggi? Namun di medan perang, pendeta dengan peringkat lebih tinggi lemah, dan metode yang mereka miliki untuk bertahan hidup sangat terbatas, kemampuan ofensif mereka bahkan lebih terbatas. Chapter 482, apakah Anda berani? Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar biaya yang harus dibayar iblis setiap kali, jalur pegunungan selatan selalu mengalami kemunduran yang serius. Ada penurunan terus-menerus dari jumlah imam. Pada akhirnya, Southern Mountain Pass tidak punya pilihan selain memutuskan untuk memanggil semua pendeta di bawah tangga ketujuh di dalam kota, membiarkan mereka bertanggung jawab untuk menyembuhkan yang terluka. Hanya pendeta dari langkah ketujuh atau lebih tinggi, dengan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, akan mendukung pembangkit tenaga listrik lainnya dari aliansi dalam pertempuran di tembok kota. Tapi ada pengecualian untuk apapun. Misalnya, saat ini di dinding Southern Mountain Pass, berdiri seorang pendeta yang bahkan lebih kuat dari prajurit dan bahkan lebih pemberani daripada ksatria. Tubuhnya melebihi 2 meter, dan sosoknya bahkan lebih tinggi dan lebih besar dari para prajurit, dan kepala botaknya yang besar dan mengerikan terasa sebagai senjata yang menakutkan bagi iblis. Imam disiplin dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, Sima Xian. Sudah lama sekali Sima Xian kembali ke Southern Mountain Pass. Namun, dia tidak segera bergabung dalam pertempuran tidak seperti Wang Yuanyuan. Untuk waktu yang singkat, dia disembunyikan di kuil imam. Gurunya, kepala pembantu saat ini dari kuil imam, menahannya di sebuah ruangan pribadi di dalam kuil imam, di mana dia diberikan sejumlah besar kemampuan eksklusif untuk imam disiplin. Ketika dia menyelesaikan pelatihannya, apakah dia akhirnya menginjak medan perang Southern Mountain Pass? Menyebutkannya, tembakan besar dari kuil imam memberi cukup banyak pemikiran karena kekuatannya terus meningkat terus-menerus. Sima Xian mulai menonjol di aliansi kuil. Meskipun metode bertarungnya dapat membuat kuil pendeta memerah, mereka mau tidak mau mengakui bahwa Sima Xian sangat kuat di antara para pendeta. Perang suci ini menyebabkan para pendeta menyadari kurangnya kemampuan mereka dalam mempertahankan diri.
Dan spesialisasi imam disiplin, yang awalnya digolongkan sebagai yang sangat tidak biasa dalam sejarah akhirnya disebutkan dalam pertemuan antara pusat kekuatan kuil imam. Akhirnya, kuil imam mengambil keputusan untuk melihat pencapaian si Masian sebagai cobaan. Dengan membina dia dengan semua yang mereka miliki, mereka akan melihat kekuatan terakhir apa yang bisa dikeluarkan oleh para priest jika mereka berspesialisasi dalam pertempuran. Tetapi faktanya, kekuatan seorang imam disiplin bahkan melampaui harapan para petinggi dari kuil imam. Pertama kali si Masian melangkah di medan perang, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika kekuatan mengerikan dari bola cahaya raksasa dan kekuatan luar biasa si Masian ditampilkan untuk pertama kalinya, mereka terkejut melihat bahwa para pendeta bisa begitu kuat. Bahkan di antara para prajurit dengan pangkat yang sama, tidak ada yang bisa menandingi si Masian. Di tangan si Masian, bola cahaya energik diperoleh dalam pola serangan. Ini terutama terjadi setelah dia meminum pil pelatihan boa hutan, membuat energi spiritual eksternal si Masian meningkat dengan cepat. Saat ini, kultivasinya dengan berani menembus langkah ketujuh, dan siapa yang tahu berapa banyak iblis peringkat bawah yang mati di tangannya. Dan lebih jauh lagi, si Masian tidak sembrono seperti penampilannya. Jika musuh ternyata sulit untuk ditangani, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran. Southern Mountain Pass bagaimanapun juga berada di wilayah manusia, sehingga dijaga oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Inilah bagaimana kekuatan bertarungnya berkembang, sampai-sampai orang itu sendiri kehilangan hitungan iblis yang mati di tangannya. Sima, serangan iblis akan datang. Seorang penyihir wanita mungil berteriak keras di depan si Masian. Kepanduannya melalui Eagle Eye melihat M. Gerakan dari pasukan iblis yang jauh. Si Masian berbalik, menunjukkan seringai kepada penyihir wanita ini, diikuti dengan acungan jempol, menunjukkan pemahamannya tentang situasi. Mengangkat bola cahaya energik, energi spiritual yang sangat tirani dari atribut cahaya meledak darinya. Penyihir wanita itu adalah penyihir api. Di masa lalu, dia selalu percaya bahwa kekuatan ofensifnya sebagai penyihir api adalah yang terkuat dibandingkan dengan semua panggilan pada peringkat yang sama. Tetapi sejak dia mengenal si Masian, dia menjadi mengerti bahwa dia salah. Penyihir api ini hanya pada langkah kelima dari kultivasi, dan dengan demikian ditugaskan untuk mendukung sisi medan perang ini dalam daya tembak. Ketika dia datang ke sini lebih dulu, melihat bahwa yang berdiri di sana adalah seorang pendeta, dia merasa sangat terkejut. Seorang pendeta membela seorang penyihir? Apakah ada kesalahan? Tetapi setelah iblis datang menyerbu, dia menyadari betapa berlebihannya kesalahannya. Ledakan mengerikan itu, dan semburan tirani energi spiritual elemen ringan membuatnya secara pribadi menyaksikan kehadiran penggiling daging total. Belakangan, dia telah bekerja sama berkali-kali dengan si Masian. Berdiri di belakang punggungnya, dia secara alami memiliki perasaan aman yang kuat. Seolah-olah dengan dia di sini, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Pasukan iblis meluncurkan serangan lain, dengan iblis berbilah ganda berfungsi sebagai umpan meriam seperti biasa. Prajurit manusia telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam pertempuran, dan para penyihir tidak menyia-nyiakan energi spiritual mereka yang berharga melawan umpan meriam ini, membiarkan mereka memanjat tembok kota sesuka hati. Meskipun demon berbilah ganda dalam jumlah besar akan berdampak pada tembok kota sampai batas tertentu, ini mencegah iblis dari klan yang lebih kuat untuk berkumpul dan menyerang. Ketika beberapa lusin iblis berbilah ganda memanjat dinding di sisi si Masian, dia mendengus, bahkan tidak melempar bola cahaya energik, tetapi menyerang mereka dengan sikap kasar dan tidak masuk akal. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, hanya kekuatan fisik. Si Masian bahkan mengabaikan pertahanan sepenuhnya, membiarkan serangan iblis berbilah ganda mendarat di bagian atas tubuhnya. Energi spiritual eksternal tiraninya menjadi jenis pertahanan terbesar. Si Masian bahkan tidak mengenakan baju besi, dan hanya bergantung pada tubuh fisiknya untuk memblokir serangan dari iblis berbilah ganda. Di kulitnya, yang tersisa hanyalah jejak yang tak terlihat. Memilih untuk tidak memakai armor adalah kebiasaan si Masian setelah berpartisipasi dalam perang suci ini.
Dia memutuskan jalan yang dia pilih untuk diambil, dan itu adalah menggunakan energi spiritual eksternalnya yang mendominasi untuk membantu energi spiritual internalnya. Terlatih hingga batasnya, energi spiritual eksternalnya adalah keberadaan yang menakutkan. Sekarang energi spiritual internal si Masian mencapai 10.000 unit, tetapi dengan bakat istimewanya, energi spiritual eksternalnya sudah melampaui 15.000 unit, cukup untuk dibandingkan dengan Long Haon meskipun dia adalah dewa pilihan. Di antara iblis, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat lebih rendah dari langkah ke-8 akan merasa sulit untuk menanganinya. Setelah bertemu si Masian, iblis berbilah ganda dihancurkan satu demi satu, seperti pasir di bawah kaki. Ketika si Masian berdiri, tubuhnya tampak seperti benteng yang tak tertembus, tidak membiarkan iblis berbilah ganda mengambil langkah sedikit pun. Bahkan bala bantuan iblis yang lebih kuat keluar dengan deras, menyatu dengan iblis berbilah ganda, iblis berserk, iblis burung, elang iblis berkepala ganda, beruang iblis, singa iblis, dan bahkan iblis besar dari klan iblis mulai bergabung dalam pertempuran. Bangdang Komandan Vien langkah ke-6 melompat di atas tembok kota, mengambil pedangnya yang berat untuk menemui si Masian. Kekuatan bola cahaya energi yang tak tertandingi datang untuk membombardirnya, melakukan sentuhan langsung yang sangat intim di wajahnya. Itu adalah Komandan Vien dari langkah ke-6. Di depan bola cahaya energi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan suara ledakan yang dahsyat, bola cahaya energik mengeluarkan kilauan cahaya keemasan, dan pedang berat di tangan Komandan Vien benar-benar hancur berkeping-keping bersama dengan tulang dadanya. Melalui penggunaan dan pelatihan yang gencar, skill yang bisa digunakan dengan energetic ball of light sudah tidak sama dengan yang asli. Si Masian menyebutnya sebagai senjata yang paling berharga, dan menciptakan serangkaian teknik yang kuat untuk menggunakannya. Misalnya, serangan sederhana sebelumnya benar-benar mengkonsentrasikan smash dan blast, tetapi tanpa absorption, dan tanpa menggunakan kekuatan hebat dari Godly Purple Thunder Spiritual Stove. Dengan memisahkan kemampuan dan menambahkan beberapa keterampilan yang diciptakan sendiri, ia berhasil menyelamatkan dirinya dari konsumsi besar energi spiritual internal. Untuk hal-hal yang dapat dilakukan melalui penggunaan energi spiritual eksternal, si Masian tidak akan menyia-nyiakan energi spiritual internalnya. Dengan cara ini, kemampuannya untuk mempertahankan kemampuan bertarungnya akan menjadi jauh lebih besar. Serangkaian bola api yang cepat ditembakkan dari sisi si Masian, mengurangi rangkaian iblis berbilah ganda yang datang menjadi pecahan. Si Masian bahkan tidak menoleh, sangat menyadari bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh penyihir wanita seusianya. Keduanya bisa dikatakan sudah lama tidak bekerja sama, tetapi pemahaman diam-diam mereka sangat bagus. Namun, setiap kali dia menatap kehebatan mantra sihir, tanpa sadar itu membuatnya berpikir tentang Hasdrak Bro. Meskipun Lin Xin tidak mampu menggunakan sihir ofensif, memikirkan saat-saat itu, si Masian hanya memiliki senyum yang terpampang di wajahnya tanpa sadar. Oh saudaraku, aku tidak bisa tidak memikirkanmu sedikit. Saya tidak tahu kapan kita akan berdiri di medan perang bersama lagi. Akan sangat baik jika Anda berdiri di belakang saya sekarang. Aduh! Raungan tirani terdengar, menarik si Masian kembali dari pikirannya. Sosok yang mengesankan kemudian memanjat tembok kota. Bang! Tulang-tulang yang hancur terbang menjauh, saat iblis besar yang baru saja naik ke tembok kota menyapu tongkatnya melalui medan perang. Aura sengit dan keras bercampur dengan bau darah yang datang selama ini. Beruang setan, salah satu iblis paling kejam secara fisik. Bahkan naga iblis akan merasa sulit untuk bersaing dalam kekuatan dengan beruang iblis tingkat puncak. Setan di depan mata si Masian ini hanya setinggi 3 meter, yang tidak dapat dianggap sebagai angka yang tinggi untuk beruang setan. Tapi masing-masing rambutnya berwarna perak gelap. Tepat setelah memanjat di atas dinding, sikapnya yang mengesankan sangat meningkatkan moral iblis lainnya. Komandan beruang setan. Setan dari langkah ke-8. Si Masian menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Gada di tangan beruang iblis ini mencapai panjang yang mirip dengan ukurannya, sekitar 3 meter. Bagian paling tebalnya dekat dengan diameter bola cahaya energi.
Ini adalah senjata yang menakutkan, untuk bisa menghancurkan tembok kota dengan mudah. Kekuatannya yang mengerikan mungkin bukan apa-apa yang bisa dia bandingkan. Beruang iblis berteriak ke arah langit, penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Tatapannya terkunci pada si Masian, bola cahaya energi di matanya membuatnya terlalu jelas. Gada besar itu tiba-tiba terangkat ke atas, meniupkan angin ke arahnya. Wajah penyihir wanita tidak jauh di belakang si Masian kehilangan warnanya. Jika senjata dominan semacam ini ditujukan padanya, dia akan langsung berubah menjadi debu karena ketakutan. Chapter 483, Apakah Anda berani? 2. Si Masian gembira dan tak kenal takut. Demikian pula berteriak keras, esensi cahaya padat tiba-tiba meledak keluar dari dia, lengan kanannya segera berubah transparan. Ini adalah skill penguatan yang mirip dengan tubuh brilian para ksatria. Tidak hanya itu, tetapi tubuh agung aslinya tumbuh dengan tajam, otot-otot di tubuh bagian atasnya terkuras. Diwarnai dengan warna emasnya, esensi cahaya yang keluar darinya sepertinya telah mendapatkan warna merah liar. Dan energi spiritual yang mengelilinginya berubah menjadi warna emas murni. Sikapnya yang mengesankan tumbuh dalam sepersekian detik, saat dia melangkah maju dengan langkah besar, bergegas menyambut beruang iblis itu. Gada besar itu langsung menghantam kepala si Masian, kekuatan opresifnya yang menakutkan menghasilkan suara mendengung di udara. Menggunakan kata mengerikan bahkan tidak cukup untuk menggambarkan itu. Beratnya seharusnya lebih dari 500 kg. Melihat pemandangan itu, ketika tongkat komandan beruang iblis bertabrakan dengan bola cahaya energik si Masian, langkah si Masian menjadi panik, tubuhnya menutupi 1 meter di samping. Seluruh tubuhnya tersandung, dan bahkan bola cahaya energi menghilang dari pandangan. Langkah ini mengungkapkan penyihir wanita di belakangnya. Bahkan jika beruang iblis tidak dapat menyerangnya dengan pukulan ini, tongkatnya diangkat dan diarahkan ke depan, bertujuan untuk menghancurkan penyihir wanita di belakangnya hingga hancur. Dia kehilangan semua warna di wajahnya. Terhuyung-huyung ke belakang, dia bisa mencium bau darah dari benda tebal yang ditujukan padanya. Tepat pada saat itu, bola cahaya energi si Masian bergerak. Sebelum jarak dari gada ke tanah mencapai 1 meter, bola cahaya energetik miliknya disapu habis-habisan tepat pada sasarannya, menghentikan serangan gada. Dengan ledakan besar, serangan dari gada tebal didorong menjauh secara vertikal, dan gerakan beruang iblis itu terhenti. Tetapi pada saat yang sama, karena serangan balik yang kuat, si Masian tersandung beberapa langkah. Tapi gerakan ini tepat, karena mendorongnya ke depan, dan bola cahaya energik yang tersentak diayunkan dengan rantainya, menghantam lengan beruang iblis, mencengkeram senjatanya. Volume gada yang sangat besar membuatnya secara alami menjadi berat, dan dengan meminjam kekuatan dari itu, bersama dengan gerak kakinya yang indah, si Masian berhasil membalikkan situasi, mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan sebelum memberi lawan kesempatan. Bagaimanapun, komandan beruang iblis pantas mendapatkan namanya. Kekuatannya berada di langkah ke-8, dia tidak terlihat terpengaruh oleh senjatanya yang didorong kembali oleh si Masian. Mencengkeram ekornya yang kasar dengan kedua tangannya, dia menggunakan bagian belakang kerucut dari tongkat itu untuk mendorong bola cahaya energi. Tetapi untuk kemalangannya, komandan beruang iblis ini tidak memperhatikan mata si Masian, berkilauan dalam cahaya mistis. Bang! Sebuah bola logam besar berbenturan dengan bagian belakang gada, dan bola cahaya energik sekali lagi tersentak. Tapi komandan beruang iblis itu meremehkan kekuatan si Masian, karena serangan ini tidak menimbulkan kerusakan apapun, menyebabkan dia tersandung sekali lagi. Seluruh tubuh bagian atasnya berputar 45 derajat. Energi spiritual eksternal si Masian melampaui 15.000 unit, yang dapat ditambahkan hingga dorongan instan yang dibawa oleh kemampuan berserk. Dalam kekuatan mentah, ini tidak bisa dibandingkan dengan beruang iblis, tetapi dengan meminjam kekuatan musuh dan kemampuan tambahan yang dibawa oleh bola cahaya energi, dia tidak menderita kerugian dalam hal kekuatan. Setelah bola cahaya energik sekali lagi tersentak, si Masian yang cukup dekat dengan komandan beruang iblis menyebabkan bola cahaya energi kali ini berputar, diarahkan ke atas, dan bertujuan untuk menghancurkan rahang bawah beruang iblis.
Energi spiritual eksternal dari Komandan Beruang Iblis melebihi 30.000 unit, tetapi meskipun demikian, jika rahangnya dihancurkan oleh bola cahaya energi, Sima Xian cukup yakin bahwa otaknya pasti akan berubah menjadi semangka yang dihancurkan. Komandan Beruang Iblis menjadi marah. Jatuh ke samping, tubuhnya bahkan didorong miring. Pada saat dia mengkalibrasi ulang, bola cahaya energi kembali padanya dengan meminjam kekuatan, dan kali ini, menggunakan tongkat untuk melawan jelas tidak mungkin. Komandan Beruang Iblis juga seorang veteran dalam hal pertempuran. Pada titik penting pertempuran, dia membuat pilihan yang dia anggap sebagai yang terbaik, melepaskan tongkat yang berat dan menakutkan di tangannya. Mengarahkan cakarnya ke bawah, dia memukul bola cahaya energi. Setelah kehilangan senjatanya, Komandan Beruang Iblis itu seperti binatang buas tanpa cakar. Tapi itu tidak membuatnya kurang menakutkan dalam hal kekerasan. Orang bisa melihat bahwa rambut keperakan gelap di seluruh tubuh beruang iblis ini meledak dengan esensi elemen kegelapan yang berkumpul di telapak tangannya, berbenturan keras dengan bola cahaya raksasa. Astaga! Suara ledakan yang menggelegar bergema di seluruh Southern Mountain Pass. Semburan cahaya keemasan yang sangat padat langsung menyebar, dan cahaya listrik ungu meringkuk di sekelilingnya. Mengeluarkan suara retak, itu mengeluarkan bau terbakar. Begitu tangan beruang iblis bersentuhan dengan bola cahaya energik itu, ledakan dahsyat dihasilkan, dan karena perbedaan dalam kultivasi, tangannya terguncang keras. Dan selanjutnya, kaki kanannya menyapu, membidik gada yang jatuh. Meminjam kekuatan tanduknya, dia menyapukan tongkatnya dan menusukkannya ke Sima Xian. Namun, langkah ini tidak lengkap. Itu karena pada saat yang sama telapak tangannya meledak, rasa mati rasa yang hebat menyerang indranya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sekitar rambut perak gelapnya, arus listrik keunguan melingkar. Penderitaan dari perasaan mati rasa ini bahkan melebihi penderitaan yang berasal dari rasa sakit. Benar, dalam serangannya, Sima Xian habis-habisan. Menggunakan Saint Light Knock, Blast, Crush, Absorption, dan Tri-Layered Blast. Untuk semua ini, bahkan kondisi berserknya, kekuatan penuh dari energi spiritual eksternal dan kompor spiritual ungu Godly Thunder ditambahkan. Serangan ini terlihat sederhana, tetapi menghabiskan hampir sepertiga energi spiritual Sima Xian. Bola cahaya raksasa dibuat untuk memancarkan kecemerlangan terbesarnya. Setelah kedua tangannya ditolak dan bergetar, dada Komandan Beruang Iblis secara alami terbuka lebar. Sima Xian menginjak tanah dengan berat dengan kaki kanannya, melompat tinggi, dengan kejam menghancurkan bola cahaya raksasa dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya dengan tangannya. Saat ini, kedua tangannya telah berubah menjadi warna putih transparan. Roh Kudus, kemampuan yang menghasilkan semburan murni dari esensi cahaya. Bang! Bola cahaya raksasa dihancurkan oleh kekuatan penuh Sima Xian, menghantam dada beruang iblis dengan keras, menghasilkan benturan kekuatan murni antara bola emas dan otot-otot tebal. Dalam ledakan keras, kompor spiritual ungu Godly Thunder melepaskan 9 baut guntur, yang masing-masing berbentuk naga, masuk ke dalam tubuh beruang setan. Ledakan hebat itu langsung membuat beruang iblis terbang, mengirimnya menjauh dari tembok kota. Namun, pertahanan beruang iblis ini benar-benar menakutkan. Bahkan setelah mengalami kerusakan berat seperti itu, hanya hidungnya yang tampak mengeluarkan darah. Dan ketika bola cahaya raksasa menyerang sekali lagi, itu bahkan tidak menembus dadanya yang keras. Gelar spesialis pertahanan terhebat di antara iblis bukanlah untuk pertunjukan. Akankah Sima Xian membiarkan dirinya dilakukan seperti itu? Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan membiarkan hidupnya diambil oleh beruang iblis ini. Sayangnya untuk beruang iblis, sejak Sima Xian mulai menyerang, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk melepaskan musuh. Ini akan menjadi Anda atau saya. Tanpa mentalitas seperti itu, bagaimana dia bisa terus berkembang di medan perang? Rantai besar tiba-tiba ditarik, dan bola cahaya raksasa yang menempel pada beruang iblis tiba-tiba ditarik kembali, membawa sosok besar Komandan Beruang Iblis itu. Mati rasa dari kompor spiritual Purple Godly Thunder masih ada, musuh tidak mampu menunjukkan perlawanan sedikit pun. Sima Xian menendang senjatanya, segera mengirim Komandan Beruang Iblis ke langit.
Segera, bola cahaya raksasa mengikuti dengan sapuan horizontal, mengarah ke kepala. Dengan perlawanan dan ketangguhannya yang luar biasa, Komandan Beruang Iblis akhirnya memulihkan kesadarannya di udara. Meskipun bola cahaya raksasa tidak mengenai tulang di dadanya, setelah mempertahankan kekuatan membunuh yang besar dari kompor spiritual, sebagian besar daging di dadanya hangus. Kekuatan menyentak yang menakutkan itu tak tertahankan bagi iblis yang sudah dalam kondisi terluka parah. Namun meski begitu, Komandan Beruang Iblis tidak mengerti aspek mana yang bisa dia kalahkan. Baik itu dalam kekuatan, kultivasi, fisik, dia harus di atas manusia ini. Meskipun senjatanya luar biasa, itu seharusnya tidak cukup baginya untuk dipukuli secara menyeluruh tanpa kesempatan untuk membalas, sepenuhnya dipimpin oleh hidung. Tentu saja, Komandan Beruang Iblis tidak tahu berapa banyak yang diinvestasikan si Masian dalam kekuatan fisiknya atau teknik pertempuran kuno yang dia peroleh bersama dengan Long Haon. Masing-masing dari mereka belajar khususnya bagaimana memanfaatkan peluang sebaik-baiknya, tentang cara seseorang dapat menampilkan sebagian besar kekuatannya. Komandan Beruang Iblis memang memiliki pertahanan yang hebat, energi spiritualnya sangat melampaui si Masian. Tapi berat badannya menjadi beban. Seekor beruang iblis hanya cocok untuk berdiri di depan di medan perang, tetapi dalam situasi 1 lawan 1, menjadi begitu berat tidak menguntungkan. Meskipun senjata si Masian belum tentu lebih unggul dari musuh, mereka berdua tidak menggunakan senjata mereka dengan penguasaan yang sama. Sejak awal, beruang iblis tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Menghadapi ancaman kematian, Komandan Beruang Iblis mengeluarkan teriakan sedih di udara, dan bulu-bulu di seluruh tubuhnya berdiri. Bayangan besar muncul di punggungnya, Bear Force. Beruang Iblis di tingkat komandan ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa, hanya saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya sampai sekarang. Warna hitam pekat tiba-tiba menyelimuti lengannya, berayun ke bawah dengan kekuatan penuh, dan menyambut pemboman bola cahaya raksasa. Chapter 484, apakah Anda berani? Aku. Komandan Beruang Iblis ini benar-benar ketakutan. Satu-satunya keinginannya adalah menjauh dari tepi kota, dari pria menakutkan yang memegang bola logam ini. Bom! Membiarkan suara tabrakan yang mengerikan, tubuh Komandan Beruang Iblis dibombardir terus-menerus. Tepat saat dia ingin memanfaatkan momentum untuk melarikan diri dari area tersebut, sebuah bayangan besar menyapu, jatuh di punggungnya, dan dia mundur. Dan bayangan besar itu justru tongkat yang dulu ada di tangan Komandan Beruang Iblis di awal. Gada ditendang oleh si Masian dengan keras, dan meskipun Komandan Beruang Iblis telah memblokir bola cahaya raksasa menggunakan kekuatan beruang, dia tidak dapat memblokir peluncuran ini. Bagian paling tebal dari gada ini menghantam dengan keras ke punggung telanjang Komandan Beruang Iblis. Sebuah dampak keras mengikuti, dan gada memotong dagingnya, sebelum jatuh ke tanah sekali lagi. Dan yang mengejutkan, pria botak itu menghilang sepenuhnya sementara itu. Seiring dengan turunnya dia datang bola api yang memanjang dengan diameter 0,5 meter. Komandan Beruang Iblis merasa sangat tertekan kali ini. Dalam kondisi puncaknya, bola api seperti itu sama sekali tidak berbahaya. Tapi itu tidak terjadi pada saat ini. Dibiarkan tanpa pilihan, dia mengangkat tangannya untuk menahan bola api. Pangkat Komandan Beruang Iblis memang cukup kuat. Mengambil ledakan dari bola api meledak dari langkah kelima ini hanya menyebabkan tubuhnya terhenti di udara, sebelum jatuh. Dia tidak mengalami kerusakan apapun, hanya sedikit darah yang keluar dari luka hangus di dadanya. Tapi kali ini, Beruang Iblis mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Jatuh ke bawah, dan jatuh dengan keras di dinding, teriakan terakhirnya menjadi semakin samar. Pada titik yang tidak diketahui, pendeta yang luar biasa itu muncul di punggungnya, menebas saraf pusat iblis dengan belati perak, sebelum mengarahkan tusukan ke otaknya. Sayap di punggungnya menghilang, dan si Masian terengah-engah. Pada saat beruang iblis terkena senjatanya sendiri, si Masian sudah berada di udara, terbang ke arahnya, mencapai targetnya pada saat yang sama dengan bola api. Dan belati yang mengerikan ini, yang lebarnya mencapai 2/3 meter dan panjangnya 1 meter dan sepertiga,
versi yang diciutkan dari senjata Wang Yuanyuan, Bloodstorm. Meskipun kekuatannya yang luar biasa tidak sama dengan Bloodstorm, Blood Dagger ini, yang mendekati ambang legendaris, terbuat dari tanduk Shallallahu Alaihi Wasallam skate. Kekuatan penetrasinya tidak bisa dibandingkan dengan bola cahaya energi. Mengetahui dengan baik pertahanan keras Komandan Beruang Iblis, dan berada dalam kondisi berserk, cadangannya sudah sangat habis. Jika dia tidak berhasil menghentikan Komandan Beruang Iblis, mungkin efek sampingnya akan memungkinkan lawan untuk mendominasi dia. Untuk alasan ini, dia menggunakan belati darah ini untuk mencapai serangan besar, menghancurkan bagian-bagian penting dari Beruang Iblis ini. Duduk di atas mayat Komandan Beruang Iblis, Sima Xian terengah-engah untuk menghirup udara dalam jumlah besar. Aroma darah masih ada, dan dia hanya menggali kristal ajaib Komandan Beruang Iblis tanpa syarat, mengumpulkannya di perangkat penyimpanannya. Mungkin dia dipengaruhi oleh Lin Xin, tetapi Sima Xian menikmati dan tidak pernah bosan mengumpulkan kristal magis tingkat tinggi di medan perang. Musuh terlalu banyak, jadi mereka jelas tidak diberi cukup waktu untuk mengumpulkan mayat, tetapi mengumpulkan kristal ajaib bukanlah masalah. Dan dia sudah kehilangan hitungan kristal magis peringkat tinggi yang dia kumpulkan. Perang suci menimbulkan kerusakan parah pada manusia, tetapi dengan cara yang sama, peluang yang datang bersamaan dengan bahaya berlipat ganda. Penyihir wanita yang melihat wajah lelah Sima Xian, menunjukkan ekspresi yang menyala-nyala, mengambil langkah cepat di depannya dan menyerahkan sebotol pil. Sima Xian mengambil sebotol pil ini, mengeluarkan beberapa untuk menelannya sekaligus. Sayangnya, dia mengeluh, musuh itu sangat kuat. Sedikit lagi dan saya tidak akan bisa mengalahkannya. Penyihir wanita memiliki ekspresi malu di wajahnya, maaf aku tidak bisa membantumu sama sekali. Sima Xian mengangkat kepalanya, menunjukkan seringai kepada penyihir wanita cantik itu, jangan khawatir. Orang ini berada di langkah ke-8. Kekuatan sihirmu tidak cukup, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Penyihir wanita itu memukuli dadanya yang berkembang dengan baik, menyatakan, kamu baru saja membuatku ketakutan yang luar biasa. Tepat sebelum Anda mendorong serangannya, saya benar-benar berpikir Anda akan meninggalkan saya. Sima Xian tertawa jahil, jadi kamu hanya mempercayai kakakmu sebanyak ini. Selama orang ini masih hidup, tidak ada yang akan membuat Anda bergerak. Penyihir wanita merasakan dadanya memerah, dengan tenang mengangguk padanya. Kemudian Sima Xian menoleh ke samping. Melompat turun dari belakang Komandan Beruang Iblis, dia memberikan tendangan ke samping. Ini adalah mayat iblis dari langkah ke-8, yang harganya sangat mahal. Menendangnya keluar kota akan sangat sia-sia. Sedikit di depan, dia mengambil gada besar yang berkilauan dalam cahaya keemasan gelap dan mengambilnya. Pada saat orang ini memukul bagian belakang Komandan Beruang Iblis, dia dengan jelas melihat bahwa ketika tongkatnya berkilauan dalam cahaya keemasan, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari dalamnya. Namun, benda ini terlalu besar. Meskipun Sima Xian tinggi, gagang gada itu tidak mungkin dia kendalikan. Alasan mengapa dia tidak menggunakan alat penyimpanannya untuk mengambil mayat beruang iblis itu adalah untuk menyimpannya. Setelah kembali, dia akan mencari pengrajin untuk mengubahnya, dan membuatnya bisa digunakan untuknya. Setelah terbiasa dengan bola cahaya energi, dia semakin menyukai senjata berat. Ketika pembangkit tenaga yang datang untuk bala bantuan tiba, pihak Sima Xian telah menyingkirkan Komandan Beruang Iblis dari langkah ke-8 ini, dengan semua pejuang di sekitarnya sebagai saksi. Melihat betapa lelahnya dia, tentu saja ada orang lain yang mengambil alih wilayahnya. Sima Xian tidak mencoba untuk berani, dan dengan cepat mundur ke belakang, mencari sudut untuk duduk, di mana dia bernapas dengan tidak puas. Meskipun pertempuran sebelumnya mendebarkan, dan ternyata sangat menyenangkan di matanya. Mengalahkan beruang iblis dengan level seperti itu memberinya harta karun besar yang tidak diragukan lagi akan memungkinkan untuk meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Penyihir wanita itu duduk di sampingnya, memberinya sekarung air. Sima Xian tidak sopan, dan mengosongkannya sepenuhnya. Betapa memuaskan. Tapi bagaimana air ini bisa mengandung aroma yang begitu manis? Hampir membuatku bersin.
Penyihir wanita dengan sedih memelototinya, air ini secara pribadi digunakan oleh wanita ini. Ada apa dengan bauku yang manis? Apakah Anda pikir saya orang barbar seperti Anda? Simasian tertawa sebagai tanggapan, menggaruk kepalanya, itu tidak akan berhasil. Lagi pula, kamu seorang gadis, jangan berbagi minumanmu sendiri seperti itu lagi lain kali. Penyihir wanita mendengus padanya, ada apa denganku menjadi seorang gadis? Dalam situasi saat ini, tidak ada yang mengatakan apakah kita bisa tetap hidup besok. Setiap hari dipenuhi dengan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah kamu melihat betapa rapuhnya hidup kita? Apakah Anda berani menerima jika gadis ini berani tidur dengan Anda di sini? Apakah kamu berani? Simasian benar-benar tidak menyangka dia begitu pemberani. Imam disiplin yang sebelumnya panik dan tak terhentikan jelas menjadi agak malu. Apakah kamu demam? Simasian bertanya dengan hati-hati. Penyihir wanita menggigit bibir merahnya sebagai reaksi, siapa yang demam? Jadi Anda tidak akan menerima. Jadi bahkan jika itu duduk di depan Anda tidak akan berani mengambilnya. Gadis ini baik-baik saja dengan apapun. Simasian memaksakan sebuah senyuman, jangan seperti itu. Saya merasa agak sulit untuk menerimanya. Penyihir wanita itu mendengus dingin, biarkan saja. Setelah mengatakan ini, dia duduk di sisi lain. Sebenarnya, hanya dia yang tahu ini, tapi jantungnya benar-benar berdebar kencang. Benar. Dalam perang suci ini, siapa yang tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan hidup? Mungkin mereka akan mati pada saat berikutnya. Penyihir wanita ini tahu dengan jelas berapa kali Simasian menyelamatkan hidupnya. Setiap saat, sosoknya yang tinggi berdiri di depannya, melindunginya dan menghentikan serangan panik musuh. Pada saat dia menyingkirkan beruang iblis itu, penyihir wanita merasa pertahanan terakhirnya dikalahkan. Dia tidak tahu apakah yang dia rasakan untuknya adalah cinta, tetapi pikirannya terhadapnya panik, bahkan rela memberikan hal yang paling berharga untuknya. Setidaknya dengan cara ini bahkan jika dia meninggal di celah gunung selatan ini, hidupnya tidak akan sia-sia. Maaf gadis. Aku sudah punya pacar. Simasian mencoba menjelaskan. Dia bisa melihat bahwa gadis ini jelas jauh dari tidak terganggu dalam situasi ini. Saya tahu itu. Bukankah itu tentang bunga putih kecil itu? Anda melihat beberapa kali setiap hari pada surat-surat yang dia tulis kepada Anda. Siapa di antara orang-orang yang mengenal Anda tidak tahu? Meski begitu, gadis ini tidak keberatan. Penyihir wanita itu tiba-tiba menoleh, menatap Simasian dengan tatapan yang sangat tajam. Simasian menggelengkan kepalanya, tidak akan. Saya pria yang setia. Biarlah. Kamu pikir aku benar-benar menghargaimu? Penyihir wanita itu tiba-tiba berdiri, memberikan tamparan pada Simasian. Simasian tampak kosong dipukul olehnya. Tepat ketika air mata berkilau jatuh dari mata penyihir wanita, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi wajah pendeta botak ini tiba-tiba berubah, tiba-tiba mendorongnya ke bawah dengan tekanan gunung. Bukankah ini terlalu ganas? Beban berat yang menekan penyihir wanita itu menyebabkan dia tidak bisa bernapas, mengeluarkan bau yang manis dan kuat. Itu adalah darah, mengalir dari sudut Simasian dan menetes ke wajah gadis ini. Simasian tiba-tiba berguling ke samping, membawanya ke sudut. Penyihir wanita itu kemudian melihat bahwa di punggung Simasian, sebuah luka besar telah muncul. Dan di tempat di mana Simasian jatuh sebelumnya, sosok tak terlihat dihantam oleh pedang pembangkit tenaga listrik dari aliansi. Daik Invisible Demon, setidaknya pada langkah ke-6 kultivasi. Apa kabarmu? Jangan membuatku takut seperti itu. Penyihir wanita itu memegang kepala Simasian, melihat bibirnya yang berlumuran darah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bukan apa-apa, aku tidak akan mati karena ini. Senjata sialan itu memiliki beberapa efek penetrasi. Secara kebetulan saya menghindari serangan di bagian vital. Simasian terengah-engah, meneguk beberapa pil lagi. Chapter 485, 4 huruf bunga putih kecil. Saya. Cahaya keemasan muncul tepat waktu, jatuh di tubuh Simasian.
Siapa yang tahu pendeta kuat mana yang memperhatikan situasi ini, memberinya penyembuhan yang sangat efektif. Penyihir wanita menggigit bibirnya saat dia melihat pria botak ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meraih leher si Masian, menciumnya dengan ganas. Tindakan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, ditambah dengan kondisi tubuh si Masian yang lemah, tidak ada cara untuk menghindari ciuman seperti itu. Pada saat ini, pikiran si Masian berpikir, bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan bunga putih kecil saya? Ciuman ini datang dengan cepat dan juga berakhir dengan cepat. Penyihir perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, penuh dengan agresivitas, aku tidak peduli dengan bunga putih kecil apapun. Saya siap menghadapi Anda, dan tidak akan menerima penolakan apapun. Tapi hatiku sudah diambil, si Masian mengungkapkan isi hatinya. Prajurit wanita mendengus dengan jijik, yang aku inginkan hanyalah tubuhmu. Aku tidak menuntut hatimu. Saya. Si Masian hanya menutup mulutnya, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Keberanian gadis ini sedemikian rupa sehingga bahkan pria tidak akan bisa membandingkannya. Pada kenyataannya, penampilan luarnya lugas, tetapi sangat lembut di dalam. Dia bisa merasakan beberapa pemikiran di hati penyihir wanita ini. Di balik penampilannya yang pemberani sebenarnya tersembunyi getaran hebat dan ketakutan akan perang. Dia hanya dengan sungguh-sungguh mencari seseorang untuk diandalkan. Perang kacau ini. Sungguh perang yang kacau. Melihat ekspresi si Masian, penyihir wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang, bersandar padanya, dan menggumamkan kata-kata, maaf. Si Masian mengangkat tangannya, memeluk bahunya, bukan apa-apa. Kaulah yang mendapat lebih buruk dari itu. Masa lalu adalah masa lalu. Menyadari bahwa matanya agak basah, dia tiba-tiba menoleh, dan menatapnya, jika bunga putih kecilmu tidak menginginkanmu, bagaimana kalau membiarkanku menikahimu? Saya serius. Setidaknya kamu adalah pria yang kuat. Si Masian tetap diam, tangannya mengeluarkan kilatan. Beberapa perkamen muncul di tangannya. Seketika, matanya menjadi basah. Penyihir wanita tidak berbicara lebih jauh. Ketika dia melihat si Masian menatap lekat-lekat pada perkamen ini, dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hati pria ini. Si Masian dengan hati-hati membuka perkamen satu demi satu. Mereka berjumlah 4 orang, masing-masing terpelihara dengan sangat baik, tanpa kerusakan apapun. Pada yang pertama tertulis, kamu tahu betul bahwa aku tidak mau kamu memanggilku bunga murni kecil. Jadi mengapa kamu terus melakukan ini? Aku membencimu, dan membenci wajah botakmu yang menakutkan. Tapi jika kamu mati di garis depan, aku akan membencimu selamanya. Anda harus kembali kepada saya hidup-hidup, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Juga, kirimi saya surat. Jika surat Anda berikutnya tidak datang dalam 3 bulan ke depan, gadis ini akan segera menikah, bahkan tidak akan membiarkan Anda mati dengan tenang. Si Masian masih ingat dengan jelas perasaan campur aduk yang berkecamuk di hatinya saat dia membuka surat pertama. Dia memberi saya jawaban, dan menyuruh saya untuk kembali hidup-hidup. Dia mengatakan bahwa dia akan menikah jika dia tidak mendapatkan jawaban dari saya. Jadi dia peduli padaku. Bahkan dia tidak tahu seberapa besar kekuatan pendorong dan keberanian yang diberikan surat ini kepadanya. Tetapi dia yakin bahwa tanpa keempat huruf ini di tangannya, dia tidak akan dengan mulus menembus langkah ke-7. Surat kedua, ada harapan selama kamu hidup. Benar, surat kedua hanya berisi kata-kata sederhana itu, karena pada saat si Masian memberikan bunga putih kecil itu, respons, apakah karena kamu menyukaiku sehingga kamu begitu peduli padaku? Lalu apakah aku punya harapan? Surat ketiga, tidakkah menurutmu aku mengerikan? Jika Anda tidak takut saya memukuli Anda, mengutuk Anda, datang dan temui saya setelah perang suci berakhir. Jika Anda harus memilih antara pasukan perburuan setan Anda dan saya, mana yang akan Anda pilih? Pada saat surat ketiga datang, si Masian terjerat untuk waktu yang lama. Suasana hati aslinya yang baik benar-benar terbalik dengan marah. Saat itu, penampilannya di medan perang sangat sengit. Jawaban yang dia berikan kepada Feng Ling'er terdiri dari beberapa kata, pasukan perburuan iblis. Benar, dia menyukai Feng Ling'er. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, cinta yang melampaui penebusan.
Tapi perasaan suka ini tidak bisa menggoyahkan keyakinannya. Surat keempat Feng Linger datang dengan sangat cepat. Saya menemukan bahwa saya benar-benar mulai menyukai Anda. Itu karena saya suka pria yang gigih. Latih otot Anda dengan kuat, dan jangan berani mempermainkan orang lain. Maka mungkin setelah hari-hari ini berlalu, aku akan datang dan mengunjungimu. Selama kamu masih hidup, kamu memiliki harapan untuk memilikiku di sisimu. Pas gunung pengusir setan, kuil pembunuh. Ding. Sosok yang gesit berbelok di udara, melayang di atas tanah. Pada saat kakinya mendarat di tanah, itu tidak terlihat stabil, sebenarnya terhuyung-huyung beberapa kali sebelum nyaris tidak berdiri kokoh. Menyapu sabit besar di tangannya, itu mengarah ke area kosong di depan. Ding. Suara renyah lain datang. Hanya saja, kali ini terdengar lebih panjang. Seluruh tubuh Cair bergetar, dan sabit di tangannya ditolak, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Sinar cahaya dingin muncul di depannya tanpa suara, menunjuk ke tenggorokannya, menyebabkan kulitnya sedikit bergetar. Sinar dingin menghilang dan suara tua terdengar, bagus sekali. Untuk bisa menahan setengah jam melawan seranganku, sampai energi spiritualmu yang habis membuatmu tidak bisa terus melawan, teknik bertarungmu sudah berada di puncak kuil asasin dalam langkah ketujuh. Cair berdiri dengan dukungan tangannya, dengan dahinya menetes deras. Seolah membuat ulah, dia menyatakan kepada Sheng Yu, kakek buyut, tidakkah kamu menganggapnya terlalu serius? Aku sangat lelah. Setelah ini, dia pergi untuk mengambil sabit besar yang jatuh ke samping. Ini jelas bukan sabit dewa kematian miliknya, tetapi sabit logam dengan ukuran yang sama. Lagi pula, ketika mengendalikan sabit dewa kematian, Cair hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan sangat mungkin tidak bisa menghentikan kekuatannya. Sheng Yu menggelengkan kepalanya. Cair menatapnya dengan keraguan, kakek buyut, ada apa denganmu? Bukankah kamu baru saja memujiku karena belajar dengan cepat dan memiliki teknik yang hebat? Sheng Yu tersenyum tipis, berjalan di depannya dan membelai kepalanya, kekuatanmu saat ini cukup bagus. Tapi Anda kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk seorang pembunuh. Apa itu? Roh pembunuh. Cair terkejut, lalu, bagaimana saya bisa melatih roh pembunuh saya? Sheng Yu menjawab, semangat pembunuh seorang pembunuh terukir di tulangnya, dibudidayakan dari pelatihan sejak kecil. Setelah kehilangan ingatan masa lalu Anda kehilangan semangat pembunuh asli Anda. Dalam pertempuran, waktu terbaik bagi seorang pembunuh untuk bersinar adalah ketika dia langsung meledak dengan roh pembunuh terkuatnya, memanfaatkan kemampuan ofensifnya untuk menimbulkan kerusakan serius pada musuh dalam sekejap. Cair menghentakkan kakinya ke tanah, kalau begitu, belum terlambat bagiku untuk mempelajari itu? Tapi Anda tidak membiarkan saya bergabung dengan medan perang, dan membunuh musuh. Bagaimana saya bisa melatih naluri membunuh saya? Dalam pikiran Sheng Yu muncul pikiran yang bertentangan. Dengan desahan ringan, dia menjawab, saya tidak punya pilihan lain. Awalnya, ketika Anda masih sangat muda, saya telah mengirim Anda untuk berlatih di depan belati samsara. Saat itu aku sangat keras dan bertekad, terlepas dari semua permohonan dari orang tuamu. Tapi seiring berjalannya waktu, meskipun Anda telah kehilangan semangat membunuh Anda dengan kehilangan ingatan Anda datang untuk mendapatkan kembali kepolosan masa kecil Anda dan kenangan indah Anda. Kakek buyutmu benar-benar tidak tahan melihatmu kembali ke dirimu yang dulu. Akan sangat bagus jika kita tidak berperang. Aku hanya berharap kamu tetap bahagia selamanya seperti ini. Cair membuka matanya lebar-lebar, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah putri suci samsara, yang harus menanggung misi yang akan datang? Dan aku harus melindungi Haon. Dalam 1 tahun, dia tidak berpikir untuk mengunjungi saya. Betulkah? Sheng Yu mengungkapkan senyum tipis, gadis bodoh, kamu tidak mungkin menyalahkan ini padanya. Anak ini, Haon, memikul beban yang jauh lebih besar darimu. Dan tekanan di pundaknya jauh lebih besar darimu. Jika Anda menginginkan kesejahteraannya, Anda harus menjadi istri yang baik di masa depan untuknya. Saya percaya bahwa selama Anda berdua diberi waktu yang cukup, mengingat bakat Anda pasti akan memerintahkan serangan balik umat manusia terhadap iblis sebelum terlalu lama.
Mata Cair menjadi hitam pekat. Tahun ini, dia mencoba entah berapa kali, sangat sulit untuk mendapatkan kembali ingatannya. Tetapi hal-hal berbalik bertentangan dengan keinginannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada yang ditarik kembali. Sampai-sampai dia bahkan tidak berhasil menemukan jejak ingatannya yang hilang. Exorcist Mountain Pass adalah rumahnya, dan setelah kembali ke sini, perasaan ragunya terhadap orang tua dan kakeknya berangsur-angsur menghilang. Faktanya, tinggal di sini mungkin adalah pilihan terbaik untuknya. Kecuali karena tidak dapat bertemu dengan Long Haon, tahun lalu ini penuh dengan kenangan indah untuknya. Tidak hanya dia sepenuhnya memulihkan kekuatan masa lalunya, dan kultivasinya membuat kemajuan luar biasa, energi spiritual internalnya sudah melampaui 20.000 unit, membuat kemajuan cepat menuju langkah ke-8. Kakek buyut, ayo lakukan sekali lagi. Bahkan jika roh pembunuhku tidak mencukupi, memiliki kekuatan yang cukup akan mencapai hasil yang sama. Juga, masalah roh pembunuh dapat diselesaikan melalui sabit dewa kematianku. Setiap kali saya menggunakannya, saya merasa diri saya menjadi orang lain sesuatu yang lain senang, dan semua ketakutan saya secara alami akan hilang. Sheng Yu dengan tenang menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Pulihkan energi spiritual Anda terlebih dahulu. Cair, beberapa saat kemudian, saya khawatir Anda benar-benar harus melangkah di medan perang, meskipun kakek buyut Anda akan tetap berada di sisi Anda. Apakah kamu mau? Jika tidak, kakek buyut tidak akan memaksa Anda. Tetapi jika Anda ingin membantu Long Haon di masa depan, itulah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk Anda. Cair menjawab tanpa ragu-ragu, kakek buyut, saya bersedia. Aku ingin membantunya. Sheng Yu menepuknya sekali lagi, penuh kasih sayang yang lembut. Dia masih terjerat dalam berbagai emosi, seolah-olah perilaku Cair yang sangat dingin dan acuh tak acuh terhadapnya bahkan lebih sulit untuk ditanggung. Kuil Ksatria, jalur gunung penentang naga. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Haon melangkah keluar, dan cahaya ilusi di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Akhirnya, dia kembali ke dunia nyata sekali lagi. Akhirnya keluar dari gua ilusi, bahkan dia tidak tahu berapa lama total waktu berlalu sejak dia memasuki gua ilusi. Tetapi setelah kembali ke dunia nyata, dia memiliki semacam perasaan baru, seolah-olah dia baru saja dilahirkan kembali di bawah lembaran baru. Esensi cahaya lembut berdenyut riang di sekelilingnya. Perubahan di Long Haon memang hebat. Dia tumbuh jauh lebih tinggi, bahunya lebih lebar. Tapi dia tidak berubah menjadi sangat kuat, masih memberikan perasaan yang sangat lembut dan harmonis. Baik itu wajahnya atau garis-garis yang dilacak oleh otot-ototnya, keduanya seolah lahir dari surga. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.